Dr. William. Malam juga. Baik, terima kasih sebelumnya telah hadir ya untuk wawancara hari ini. Sama-sama. Oke, nah dokter, ini kami mau diskusi nih soal lingkungan hidup ya, terutama dari sisi kesehatan gitu. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan untuk dokter. Yang pertama, apakah pengelolaan sampah yang baik dapat memengaruhi kesehatan manusia? Ya, pengelolaan sampah yang baik udah pasti bisa mempengaruhi kesehatan manusia ya. Jadi karena kita bicaranya mungkin dibalik, kalau pengolahan sampahnya tidak baik, itu akan menyebabkan begitu banyak tumpukan-tumpukan, baik itu sampah organik maupun yang anorganik ya. Sampah yang organik itu sendiri akan mengundang lalat, akan mengundang bau segala macam, dan itu semua akan menyebabkan gangguan pada kesehatan kita lah ya secara global. Jadi kita bisa membuat itu secara lebih mudah lah, jangan dibikin lebih susah ya. Sementara itu di sisi lain untuk yang plastik atau yang anorganik itu sendiri juga bisa menyebabkan masalah kesehatan pada kita. Memang tidak langsung ya, kalau misalnya limbah plastik itu sendiri tidak diolah, itu otomatis akan masuk ke dalam alam, dalam lingkungan. Nah, nanti di lingkungan itu limbah plastik itu dia tidak rusak, dia sendiri otomatis dia akan membuat sumbatan di saluran-saluran air atau membuat suatu bendungan-bendungan gitu ya, sehingga akhirnya nantinya jadinya ya genangan air yang tidak sehat, akhirnya ya nyamuk lah segala macam bisa tumbuh di sana, terus kemudian otomatis penyakit-penyakit yang berasal dari nyamuk, lalat segala macam itu kan meningkat ya. Itu mengganggu kesehatan kita pasti otomatis gitu. Di sisi lain, kalau misalnya pun plastik ini sudah mulai terurai, dia tidak akan terurai sempurna gitu. Bisa saja plastik-plastik ini masuk ke dalam binatang-binatang. Nah, yang jadi masalah kan sekarang banyak juga sekarang mulai kita temukan mikroplastik di ikan gitu ya, di mana di dalam tubuh ikan itu ada mikroplastik atau plastik-plastik yang dalam partikel kecil ya, partikulat ya. Itu jadinya akhirnya kita sendiri jadi makan itu juga gitu kan, karena ikan itu kita makan juga gitu. Itu baru partikulatnya. Jadi kalau misalnya kita sekarang plastik ini kita bakar atau kita di alam misalnya terkena panas, dia akan menguap. Nah, ini akan menyebabkan pelepasan daripada dioksin gitu. Dioksin atau dioksin fluorat ya. Nah, ini bagian daripada mikroplastik sebetulnya, atau fraction daripada mikroplastik. Ini juga akan menyebabkan gangguan pada kesehatan kita. Jadi kesehatan kita akan banyak terganggu. Contohnya di sini adalah mengapa juga sekarang dengan semakin banyaknya sampah yang ada, terutama sampah-sampah plastik, itu banyak sekali gangguan-gangguan. Misalnya contoh yang paling gampang adalah terjadi peningkatan yang signifikan daripada kanker payudara pada wanita. Itu terutama dalam 10-15 tahun belakangan ini, di mana kita banyak sekali menggunakan plastik di situ. Jadi penggunaan plastik dan angka jumlah kanker penderita kanker payudara itu juga meningkat dengan cukup drastis gitu. Termasuk juga di sini ada banyak juga wanita-wanita yang sekarang mulai suka mengeluhkan adanya kista, atau istilahnya kalau ekstrimnya kita sebut sebagai PCOS ya, polycystic ovarian syndrome. Jadi kalau kista itu kan 1-2 gitu, kalau polycystic itu kan banyak jumlahnya gitu. Jadi itu menyebabkan gangguan yang real gitu ya, yang pada kesehatan manusia. Jadi memang tidak langsung, artinya sekarang kalau kita lihat yang langsung mungkin kita melihat biasanya ada diare, kena tifus ya kayak gitu, itu yang langsung ya, atau peningkatan adanya demam berdarah ya, itu bisa kita lihat dengan langsung ya. Tapi ada juga yang tidak kita lihat dengan langsung gitu. Jadi 5 tahun atau 10 tahun kemudian itu baru berdampak gitu terhadap kesehatan. Jadi memang kalau sampah ini tidak dikelola, maka akan menyebabkan
masalah pada kesehatan. Kalau sampah ini dikelola dengan baik, maka sebaliknya kita akan menjadi jauh lebih sehat dan jauh lebih baik, gitu. Sehingga kehidupan kita lebih sejahtera, gitu ya. Itu mungkin. Oke, baik dokter. Nah, lalu apa saja nih manfaat pengelolaan sampah yang baik gitu ya bagi kesehatan? Manfaatnya apa saja? Otomatis, seperti tadi saya udah bilang, jadinya dengan pengolahan sampah yang baik, kita juga akan menjaga kesehatan daripada keluarga ataupun masyarakat yang ada, gitu. Dengan pengolahan sampah itu, angka kesakitan atau resiko daripada masyarakat itu sakit itu akan menjadi berkurang. Dengan resiko masyarakat itu untuk sakit berkurang, biaya untuk berobat atau pengobatan itu juga akan berkurang, gitu. Termasuk biaya-biaya untuk dirawat segala macam itu. Jadinya akhirnya kesejahteraan daripada masyarakat juga akan meningkat. Gitu. Jadi kalau kita mengelola sampah dengan baik, otomatis masyarakat yang ada di sekitar itu akan jadi lebih sejahtera dan lebih baik. Gitu. Jadi karena pengeluaran untuk pengobatan atau berobat untuk sakit atau misalnya karena menderita penyakit-penyakit, apalagi misalnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan endokrin ya, diabetes, tiroid, yang kayak gitu. Itu jadi berkurang. Dengan berkurang itu otomatis uang kita akan bisa lebih hemat. Itu tidak perlu dikeluarkan. Itu sehingga kesejahteraan juga akan meningkat. Itu ya. Oke. Nah, ini yang terakhir nih dokter. Jenis sampah apa yang dapat merusak kesehatan manusia? Gimana? Agak hilang. Jenis sampah apa yang dapat merusak kesehatan manusia? Pada dasarnya kalau sampah itu tidak dikelola dengan baik, semua itu akan menyebabkan masalah pada kesehatan kita gitu. Tapi kalau sampah itu dikelola dengan baik, misalnya sampah organik itu dikelola dengan baik, maka dia justru akan bermanfaat ya. Contohnya sampah organik bisa berubah bisa kita manfaat sebagai kompos, bisa sekarang lagi getrennya itu ekoenzim. Ya, plastik gitu, misalnya plastik ini sekarang kita bisa recycle, reuse ya, itu bisa kita pakai gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak mengelola dengan baik, semua ini akan menjadi beban buat kita semuanya gitu. Jadi sampah plastik otomatis itu tidak akan rusak dalam beberapa ratus tahun juga nggak akan habis gitu ya. Sampah-sampah organik itu juga otomatis juga akan merusak. Yang paling gampang kan sampah organik kalau tidak dirawat atau tidak dikelola dengan baik itu jadi mengganggu untuk pandangan dan juga mengganggu untuk kenyamanan kita ya gitu. Jadi kan ya semua itu sebetulnya sampah-sampah itu kalau misalnya kita manfaatkan itu semuanya baik dan jadi bagus gitu. Tapi kalau tidak, nah ini jadi masalah untuk kesehatan kita, masalah untuk kenyamanan kita, masalah juga untuk misalnya contohnya banjir segala macam, akhirnya kita jadi semakin tanda kutip ya semakin sengsara ya kalau kita tidak mengelola sampah dengan baik ya gitu. Jadinya makanya kalau sekarang sebetulnya saran saya adalah mari kita kelola dengan sampah dengan baik, dengan supaya bukan untuk supaya nyaman aja, tapi juga supaya kita nggak kena banjir, supaya kita juga tidak terkena masalah-masalah kesehatan yang lain gitu. Gitu. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Sekian untuk wawancara hari ini. Baik, ini Viana ya. Ya. Baik ya, tidak apa-apa dok. Mungkin pertanyaan pertama nih dok, mengapa masyarakat perlu mengelola sampah yang baik? Iya, kenapa ya masyarakat harus mengelola sampahnya dengan baik ya? Jadi kalau kita bicara soal sampah, ini kan sebetulnya ada sampah rumah tangga, ada sampah industri gitu ya. Terus kemudian bentuknya juga ada sampah cair, ada sampah padat. Tapi dari semuanya itu memang kita perlu mengelola dengan bijak sampah ini ya. Karena kalau terkait dengan kesehatan, sampah ini kan jika dia
bertumpuk gitu ya, tidak dikelola dengan baik, itu bisa menjadi sumber penyakit. Kenapa? Karena sampah-sampah yang membusuk itu bisa menjadi sarang bakteri, virus gitu ya, yang kalau misalnya ini terbawa secara tidak sengaja oleh perantaranya, jadi misalnya kayak ada binatang-binatang kayak binatang pengerat gitu ya, atau mungkin lalat gitu, ke tempatnya manusia, maka itu akan menjadi sumber penyakit. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, sampah-sampah anorganik yang kita tahu seperti plastik itu kan nggak bisa hancur. Iya. Ya, butuh lama waktu untuk hancur. Dan seandainya dia hancur, dia bisa jadi yang disebut dengan mikroplastik. Dan kalau mikroplastik ini terbawa ke dalam lingkungan manusia, entah itu nanti di tanah gitu ya, entah itu nanti di air gitu ya, kemudian itu secara tidak sengaja termakan oleh misalnya ikan gitu ya, dan kemudian ikannya kita konsumsi, maka secara tidak langsung mikroplastik ini juga akan masuk ke dalam tubuh kita. Dan itu juga akan menjadi penyebab gangguan kesehatan juga gitu ya di dalam tubuh kita, entah dia menjadi penyebab kanker atau jika dia ada logam-logam berat juga gitu ya, misalnya dari limbah cair, dari limbah pabrik dan sebagainya mengandung logam berat, itu masuk ke dalam tubuh kita juga, maka dia juga akan menyebabkan gangguan ya, karena itu akan menumpuk di organ-organ tubuh kita. Oleh sebab itu, sampah ini nggak sederhana kita membuangnya atau kita menempatkannya. Ada konsekuensi-konsekuensi yang lebih jauh terhadap kesehatan manusia. Ya, sebelum sampai kesehatan manusia justru malah bisa aja terjadi degradasi lingkungan karena sampah ini. Gitu, Viana. Baik. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Ini terkait warga yang tinggal di sekitar tempat pembuangan akhir ya, seperti di TPA Cipecang begitu. Ini bahaya apa sih yang mengintai warganya? Ya, seperti yang tadi saya udah jelasin gitu ya. Jadi kalau tempat di mana sampah ini ditumpuk gitu, sampah yang ditumpuk itu yang misalnya sampah organik, dia akan mengalami pembusukan jadi sumber penyakit gitu ya, sumber bakteri, virus gitu, dan juga bisa juga jadi sumber sarangnya hewan pengerat yang akan menjadi pembawa penyakit gitu ya, seperti leptospirosis dan lain-lain. Sementara kalau yang sumber bakteri itu dia bisa jadi penyebab diare, kolera, tifus gitu ya, penyakit-penyakit saluran pencernaan, atau kalau misalnya yang tadi mikroplastik gitu ya, dia bisa menyebabkan kanker. Ya tentu saja warga yang di sekitar tempat pembuangan sampah ini bisa saja beresiko menderita penyakit-penyakit tadi. Gitu. Ya, penyakit-penyakit yang disebabkan karena pembusukan sampah ataupun penyakit-penyakit yang disebabkan karena ada limbah sisa dari bahan-bahan anorganik yang masuk ke dalam tubuhnya. Gitu. Oke, baik. Mungkin pertanyaan terakhir nih, Dok. Bagaimana cara mereka nih yang tinggal di sekitar tempat pembuangan akhir untuk tetap sehat walaupun masih mencium bau yang tidak sedap setiap harinya? Oke. Ini kalau ini dari sebetulnya sih kalau soal pencemarannya ini kan bisa lingkungan udara, bau gitu ya. Kalau untuk bau mungkin ya dengan jarak misalnya ya, berjarak dari tempat tersebut, tentunya ada jarak aman di situ. Kemudian sebetulnya supaya dia aman itu nggak cuma dari baunya aja, justru yang lebih bahaya adalah tadi yang saya sebutkan ya, dia bisa terinfeksi oleh bakteri ataupun virus yang ada di tempat sampah tersebut, ataupun bahan-bahan anorganik ya seperti mikroplastik ataupun logam berat yang bisa masuk ke dalam tubuhnya. Ya supaya aman ya dia mencegah supaya bahan-bahan tersebut jangan sampai masuk ke dalam tubuhnya. Gitu ya. Ini artinya maksudnya ini yang tinggal di sekitar tempat itu apakah penduduk atau dia semacam kalau kita di Indonesia itu kan ada pemulung yang memang dia pekerjaannya adalah memulung. Penduduk di TPA Cipecang itu kan masih banyak ya. Nah, itu. Jadi penduduk yang tinggal di sekitar TPA. Iya.
yang memang tinggal gitu. Ya, kalau untuk penduduk seperti itu ya berarti mereka memang harus melindungi dirinya dari kontaminasi terhadap bahan-bahan tersebutnya. Jadi misalnya kalau sebagai sumber tadi ya, tempat sampah sebagai sumber bakteri ataupun virus yang bisa menyebabkan penyakit, mereka harus menjaga kebersihannya, kebersihan lingkungan, kebersihan diri, kebersihan rumahnya gitu ya. Terus kemudian mencegah supaya tidak ada binatang yang masuk ke dalam rumahnya dari tempat tersebut. Misalnya kan ada tikus kah, mungkin lalat gitu ya. Nah, ini hal-hal itu mungkin yang bisa ditegah oleh mereka. Nah, kemudian kalau yang masuk lewat lingkungan seperti tadi air gitu ya, logam beratnya atau mikroplastiknya, itu memang hal yang agak susah untuk kita lihat secara kasat mata ya. Nah, mungkin adalah mereka lebih aware untuk memilah sumber makanannya berasal dari mana gitu, keamanan pangannya gitu ya. Ini sebetulnya sama aja dengan penduduk yang tinggal di tempat lain juga, tidak yang harus ada di situ. Sementara kalau untuk bau-bauan ya, kalau memang masih di dekat situ, ya sumber bau itu juga susah ya untuk dihilangkan gitu, kecuali mereka akan pakai masker atau apa, tapi itu juga tentunya tidak akan nyaman. Seperti itu. Boleh tahu sebelumnya Viana, TPA Cipecang ini di mana? Di dekat Pasar Serpong, Dok, setahu saya ya. Kami ada liput juga di sana. Oke. Ya, baik. sebenarnya untuk TPA ini juga biasanya ada hal-hal yang memang harus diperhatikan ya ketika membangun sebuah TPA. Dan itu ada standar-standarnya, misalnya harus berapa kilo dari tempat penduduk, kemudian harus dibangun memang semacam apa sih, barier gitu ya, supaya TPA ini tidak mencemari sumber air, tidak mencemari tanah di sekitar TPA tersebut. Seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih Dr. Yanti untuk waktunya dan jawabannya untuk dari wawancara hari ini. Sama-sama, Viana. Baik, selamat sore pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Elizabeth Tansila Kristi. Pada kesempatan ini saya tengah berada di belokan menuju ke arah TPA Cipecang. Pada kesempatan ini saya akan bertanya kepada para warga sekitar TPA Cipecang untuk bertanya mengenai tanggapan mereka terhadap adanya dan dibuatnya TPA Cipecang ini yang berada di tengah pemukiman warga. Mari kita tanya langsung kepada para warga sekitar. Oke, selamat siang ya, Mbak. Dengan Mbak siapa ya? Mbak Suci. Oh baik, Mbak Suci, saya mau bertanya sedikit tentang TPA ini. Sebenarnya Mbak ini udah tinggal di sini berapa lama ya? Kalau dihitung udah 2,5 tahun, baru 2,5 tahun. Oh baik. Lalu bagaimana tanggapan Mbak Suci ini tentang adanya TPA ini yang dibuat di sekitar pemakaman warga? Kalau pendapat saya sih, kalau yang orang pendatang ya awal-awal sih agak mengganggu ya, karena baunya tajam gitu. Tapi kalau udah terbiasa juga nggak apa-apa sih. Oh, baik. Lalu selama Mbak Suci tinggal di sini, dampak apa yang paling Mbak terasa selama Mbak tinggal? Kalau dampaknya sih ya bau aja. Kalau habis hujan terus panas, baunya naik. Lalu Mbak Suci sendiri gimana sih cara mengatasinya? Kalau untuk di rumah mengatasi paling dikasih pewangi gitu, yang otomatis apa yang stella digantung biar wanginya nggak terlalu tajam. Nah, kalau misalkan nih Mbak sendiri nih di lingkungan ini kan tentunya ada ya tadi ada bau itu ada itu bisa mengganggu pernapasan juga nantinya kan, terus bisa apalagi itu juga dekat sungai
yang dimana kan kalau nggak salah di sini ada airnya dari air sungai sini juga. Nah itu bisa membuat pencernaannya terganggu. Kalau dari Mbak Suci sendiri nih, gimana caranya biar tetap sehat di lingkungan yang seperti ini? Menurut aku pribadi sih ya banyakin minum air putih aja, karena kan kita nggak tahu lingkungan juga udah kayak gini gitu. Dari pemerintahnya juga tanggapannya nggak terlalu ditanggapin sih kayaknya ya, soalnya udah banyak yang ngadu. Kemarin itu kan ini diperluas, cuma karena nggak ada tempat lagi akhirnya dibuang lagi ke sini. Kemarin itu sempat dipindahin ke Serang, Banten, sempat ditransit dibuang ke sini terus dibuang lagi ke Serang, terus cuma sebulan kayaknya habis itu dihentiin lagi. Tapi kalau dibilang dampak negatifnya iya banyak, tapi positifnya juga orang-orang sini banyak yang dapat kerjaan, jadi mulung gitu, kayak rongsok. Lalu nih ya Mbak, menurut Mbak Suci nih usulan buat pemerintah ada nggak sih? Kalau dibilang usulan ya ada, minimalnya ya cari tempat yang jauh dari pemukiman. Kalau ini kan terlalu dekat dari pemukiman, dengan lingkungan ke TPS itu di bawah sudah ada yang tinggal gitu. Kalau untuk jangka sekarang ya belum terasa efeknya, mungkin ke depannya karena kan kita konsumsi air ya, air bor bukan air PDAM. Mungkin ke depannya ada apa gitu, sakit apa nggak tahu juga kita. Semoga aja sehat-sehat semua. Oke, baik Mbak Suci, terima kasih atas bantuannya untuk diwawancarain ini. Iya, sama-sama. Baik, dengan Mbak siapa ya? Mbak Yana. Baik, Mbak Yana. Saya ingin bertanya sedikit nih tentang TPS Cipecang ini. Iya. Menurut Mbak Yana nih, bagaimana tanggapan adanya TPS Cipecang yang ada di pemukiman warga ini? Itu sih suka banyak gitu kayak yang ngomong kayak ngeganggu pernapasan gitu, kayak baunya, terus suka ngeganggu itulah pokoknya. Iya. Oke, baik. Kemudian dampak apa sih yang ditimbulkan dari adanya TPS Cipecang ini untuk warga sekitar sini? Ya gitu, kayak ngeganggu pengambuan aja gitu, kayak suka bikin orang kayak muntah gitu, kayak baunya terlalu ini banget. Iya, suka begitu. Aku Baik, lalu gimana sih cara Mbak Yana sendiri untuk mengatasi bau yang ada dari TPA Cipecang sendiri? ya mau gimana ya, kalau misalkan itu udah banyak sih yang kayak demo-demo gitu, cuman ya sama aja, yang namanya sampah ya kan bau gitu. Iya. Oke. Lalu ada nggak sih Mbak usulan buat pemerintah terkait TPA Cipecang ini yang sebenarnya mungkin menurut warga sini juga mereka merasa terganggu gitu? Sebenarnya sih kalau masalah kayak usul-usulan kayak udah kayak bilang gitu udah banyak, cuman ya sama aja, nggak ada itunya, nggak ada yang respon. Ada yang respon, cuman kayak namanya ini kan pasti nggak bakal ada yang ituin. Iya. Baik, oke Mbak, segitu aja. Iya. Makasih banyak Iya, ya untuk aku Mbak juga. Yana. Oke.